Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wasahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, kemarin malam kita sudah masuk pada penyebab penyakit yang sangat berbahaya yang disebutkan dalam kitab kita. Itu ada 3 penyakit hati. Yang pertama namanya apa? Yang pertama ya ujub, hasad, riya. Ujub, hasad, riya. Nah, itu sumbernya adalah hubbud dunya ra'su kulli khati'atin katanya. Dan ada hadis dari Sayyidina Mu'az bin Jabal. Kira-kira kesimpulan hadis itu apa kira-kira? Hadis yang panjang itu kemarin itu. Kesimpulannya apa? Hadis yang panjang kan amal hamba itu kan di langit pertama diperiksa sama malaikat hasad, malaikat gibah. Jadi kalau yang beramal itu bergibah, maka amalnya dikembalikan. Tidak bisa lewat ke langit kedua. Nanti di langit kedua diperiksa al-fakhr, malaikat al-fakhr. Kalau orang yang beramal itu suka bangga-bangga dengan amalnya, lupa nikmat Allah, nah dikembalikan. Terus nanti sampai yang ke-6 itu kan, kalau orang beramal itu la yarhamu insanan qat, tidak mengasihi seseorang, tidak memiliki rasa kasih sayang kepada manusia, maka amalnya pun dikembalikan kepadanya, tidak diterima, nggak bisa naik ke langit ke-7, apalagi kepada kehadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dilaporkan oleh para malaikat yang dikenal dengan al-hafazah. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya harus ikhlas. Maka mafhum mukhalafahnya, salah satu ciri orang yang celaka adalah apabila diberikan taufik beribadah, beramal, tapi dilakukan tanpa ikhlas. Itu artinya mafhumnya kita paham. Apabila ada orang beribadah, rajin beribadah, tapi tidak dilakukan dengan tulus, tidak dilakukan dengan penuh keikhlasan, maka itu ciri dari kecelakaan atau kebinasaan. Itu mafhum yang kita pahami dari hadis panjang yang sudah kita baca kemarin. Wa bi sanadinal muttasil ilal muallif qala rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Semua punya kitab kan ada di HP. Enggak bawa HP ya? Ada di grup ya? Udah di-share, kan ada ini. Ya, Ustaz Reza, mana Ustaz Reza? Ada Ustaz Reza? Oh, di bawah. Nah, di-sharekan temannya PDF-nya bagi yang belum punya uang untuk membeli kitab. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya, mencintai dunia adalah ra'su kulli khati'atin, pangkal semua dosa, pangkal semua kesalahan. Khati'atin jadi
mulai dari kulli yang sedang jadi, mulai dari ra'su yang sedang jadi, khobar dari hubbu. Nah, hubbud dunya ra'su kullatin jadi maqulul qaul. Maqulul gitu, fi mahallin nasbin kadang-kadang kata maqulul qaul, yang diucapkan oleh perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencintai dunia itu pangkal semua kesalahan. Fa maka inna sesungguhnya mencintai dunia, yuqi'u menjatuhkan, mengakibatkan, auqa'a yuqi'u iqa, nah gitu kan, menjatuhkan, menyebabkan fisyubahati ke dalam perkara-perkara syubhat yang tidak jelas, halal haram. Summa fil makruhati, kemudian perkara yang makruh. Summa fil muharramati, kemudian perkara yang diharamkan di dalam agama kita. Itu disebabkan oleh hubbud dunia, mencintainya. Wa dan kama sebagaimana di ta'mimil hukmi, wa kama dan sebagaimana, anna sesungguhnya hubbaha mencintai dunia, ra'su adalah pangkal, ra'kulli setiap khotiatin kesalahan, pemaka bugduha membencinya. Benci itu pekerjaan hati, benci. Pabugduha maka membencinya adalah ra'su kulli hasanatin, pangkal otak semua kebaikan. Hasanatin jadi dari sedang jadi, dari sedang jadi khobar dari bugdu, itu kan didopatkan ke ha. Ha itu isim ma'ri dengan dhamir apa? Muttasil maj, karena sebelumnya isim bugdun gitu kan. Rawa fi'il madi, hadza maf'ul hadits sifat atau bayal badal Baihaqi. Imam Baihaqi telah meriwayatkan hadis ini dari siapa? Anil Hasanil Basri. Imam Hasan Basri itu adalah Sayyidut Tabi'in, pemimpin tabi'in. Jadi tidak disebut sahabatnya gitu, maka namanya hadis mursal. Hadis, jadi hadis yang sampai kepada tabi'in. Tabi'in mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi nggak disebut gurunya sahabat. Tapi menurut keterangan kitab At-Tibyan itu apa namanya Bang? At-Tibyan nih. Ini atas otak ada jam dekat Fathul Alam nih. Nah ini coba ambil Tibyan ya. Nah, menurut kitab ini semua ilmu Sayyidina Hasan Basri itu berasal dari Sayyidina Ali. Itu di sini ada Al-Mufassir minal Madinah, itu tabi'in dari Madinah. Ini dulu waktu kita ngaji di Ma'had, kita baca dulu. Jadi semua ilmunya gitu, yang namanya Sayyidina Hasan Basri itu berasal dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa hadis ini itu didapatkan. Nah, al-mufassiruna minat tabi'in itu 77. Gak pernah kita ulang pelajaran ini. Nah itu Hasan Basri gitu. Sedikit termasuk yang disebutnya Masruq bin Ajda' kemarin itu. Hasan Basri wa Hasan bin Yasar al-Basri imam ahli al-Basrah wa habrul ummah fi zamani. Nama beliau Hasan bin Yasar al-Basri, imamnya ahli al-Basrah, orang-orang Basrah. Beliau jadi imam di situ. Habrul ummah, lautan umat, ilmunya seperti lautan Labuan Hoji ilmunya. Luas ilmunya beliau di zamannya. Yukna dikasih kunyah Abu Sa'id, Aba Sa'id,
Wa huwa ahadul ulama wal fusaha wasyuja'an wan nusaq. Ulida bil Madinatil Munawwarah. Beliau lahir di mana? Wa syabba, beliau syabab, apa itu syabab? Muda. Fi kanafi Ali bin Abi Thalib. Di asuhannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib gitu. Wastaqtabahu Rabi'u bin Ziyad ya wa li Kharasan fi adi Muawiyah fasakana al-Basrah wa 'azumat haibatuhu fil qulub fakana yadkhulu 'ala al-wulat, beliau masuk kepada pemerintah fayamurahum wa yanhahum, langsung bernasihat. Jadi beliau juga masuk ke pemerintah, nasihat gitu. Nah, gitu kan kayak Habib Lutfi bin Yahya kan, beliau pemerintah tarekat Nahdiyah dan itu termasuk beliau penasihat presiden Jokowi gitu. La yakhafu fil haqqi lawmata la'im, enggak pernah takut membela kebenaran. Ra'a mi'atan wa ishrina sahabiyan, beliau melihat, artinya bertemu dengan 120 sahabat. 120. Wa kana min afsahi ahli al-Basrah, beliau yang paling fasih, wa a'badahum wa aqahum, yang paling ahli ibadah, yang paling paham agama. Faqih. Qala al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi, berkata imam kita, imam yang gelarnya Hujjatul, Kanal Hasanul Basri, adalah Imam Hasan Basri rahimahullah, asbahan nasi kalaman bi kalamil anbiya, manusia yang paling serupa ucapannya dengan ucapan para nabi, yang namanya Hasan Basri. Wa aqrabahum hadiyan minas sahabah, paling dekat ya, hidayah petunjuk ilmunya dari sahabat. Wa kana fi ghayatin minal fasohah, tatasabbabal hikmatu, tatasabbabul hikmatu min fih, bercucuran kata-kata mutiara dari mulut beliau yang namanya Hasan Basri. Di antaranya yang langsung tobat di depan beliau namanya Qutbatul Gulam. Itu tobat pas ngaji ke beliau. Apa namanya? Mendengar ini Sayyidina Hasan Basri ceramah di masjid di Basrah, langsung pingsan. Bangun-bangun dari pingsan langsung berdoa. Allahumma in kunta qabilta taubati wa ghafarta haubati fa'akrimni bil hibzi wal fahmi wa bihusni sawti wan nagamati wa tulin nafsi hatta ahfadha kullama sami'tuhu minal ulumi wal qur'ani wa hatta anna man sami'a kalami wa qira'ati yazdadu riqqatan fi qalbihi wa mahabbatan minni. Terus lanjutannya Ustaz, hafalkan nanti cari ya. Cari doanya Qutbatul Gulam atau Atabatul Gulam. Di doanya itu 3 yang beliau minta. Ya Allah, kan tobat ini kan at-taibu habibullah, orang yang benar-benar tobat maka dia berubah menjadi kekasih Allah. Orang yang benar-benar, bukan tobat sambal ya. Oh, aku makan lada ya, cuma ampuh ya, misalkan tobat sambal. At-taibu habibullah, karena innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul. Pas bangun dari itu langsung beliau minta 3. Pertama, meminta hafal kullama sami'tuhu minal ulumi wal Qur'an hatta ahfaza, sehingga saya hafal semua yang saya dengar, ilmu-ilmu Quran hadis itu yang saya dengar. Yang kedua, dia minta semua yang mendengar ucapan saya tersentuh hatinya. Hatta anna man sami'a kalami wa qiraati yazdadu riqqah fi qalbi, bertambah kelembutan hatinya, bertambah kesadaran hatinya orang-orang itu. Makanya kalau beliau ngaji itu sedesa itu kadang-kadang langsung sadar gitu. Dengan syarat jangan ada penyakit
hati. Itu artinya jangan ada sombongnya. Kalau sombong kan kayak melempar tahu bola kan? Lewas bola ini ketik, maka dia akan mantul. Begitu juga hati yang tinggi, mungkin pernah melihat atas dia bisa kita mau apa. Dan yang ketiga, meminta rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Maka tiap hari depan rumah beliau ada satu piring makanan. Tidak ada yang tahu dari mana datangnya. Karomahnya itu. Kenapa? Gurunya waliullah, maka muridnya pun jadi waliullah. Nah, gitu kan? Saking benar-benar berguru. Namanya salah satunya itu. Dan yang kedua ada namanya Sayyidah Rabi'ah Adawiyah kan? Nah, itu kan kisahnya masyhur. Itu sangat dekat dengan ini, yang ini. Apa namanya? Dekat sekali. Yang namanya wali perempuan Sayyidah Rabi'ah Adawiyah sangat dekat dengan guru besar kita. Dan itu pun pernah kami langsung diceritakan langsung sama koordinator dulu waktu kita ziarah ke beliau tahun 2009. Penjelasan terakhir waktu kami di Persenatan itu diceritakan langsung kisahnya. Ziarahnya yang namanya wali perempuan yang rajin sholat itu yang namanya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Yaitu ucapannya Sayyidina Imam Ghazali rahimahullah kepada Sayyidina Hasan Basri. Di antaranya ucapan ulama memuji beliau, ma ra'aitu aynaya rajulan, tidaklah mara'at aynaya, tidaklah melihat dua mata saya laki-laki seorang pun kana afqaha minal Hasanil Basri, yang lebih paham agama dari Hasan Basri. Beliau yang afqah pada masanya. Kana ya'i al-hikmata wa yantiqu biha, beliau langsung mendarah daging kata hikmah itu dalam diri beliau, dan beliau berbicara dengannya. Wa kana idza wa'adha abkal hadirin, kalau beliau bernasihat nangis jemaahnya. Tidak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kalau kita ceramah dicari ya lucu-lucu. Kalau beliau enggak nangis. Ka'annama kana fil akhirah, seolah-olah udah masuk akhirat. Seolah-olah udah masuk akhirat. Beliau wa kana raqiqal qalb, hati beliau lembut, tidak keras. Fasihul lisan. Wa kana yuhadditsu bil ahaditsin nabawiyyati, beliau menyampaikan hadis. Fa idza haddasa yuhadditsu tahdisan fa huwa muhaddis, gitu kan. Nah, apabila beliau berhadis an Ali bin Abi Thalib, hadisnya itu gitu kan. Lam yazkuru, beliau enggak mau sebut, enggak mau menyebut nama Sayyidina Ali gitu. Nah, dari sinilah kita tahu siapa tahu kata hadis Nabi yang mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ati, itu kan dari Sayyidina Hasan, maha gurunya beliau lah namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu. Ada seorang nanya beliau, qala Yunus bin Ubaid sa'altul Hasan Basri qultu ya Aba Sa'id, ya Bapak Sa'id. Bapak Sa'id tarana, innaka taqul, sesungguhnya engkau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kamu enggak bertemu kan dengan Nabi. Wa innaka lam tudrikhu adraka yudriku idrak, bahwa mudrik mendapatkan. Kamu kan enggak bertemu dengan beliau, kenapa kamu mengatakan qala Rasulullah gitu? Masyaallah. Apa jawaban beliau? Qala ya ibn akhi, hai saudara, laqad sa'altani an syai'in ma sa'alani anhu ahadun qablak. Tidak ada yang nanya seperti ini kecuali engkau. Walaula manzilatuka minni ma akhbartuka, kalau bukan karena saya menghormatimu, saya enggak mau ngasih tahu Anda. Ini fi zamanin kama tarakan, saya ini berasal di masa Hajjaj itu, Hajjaj bin Yusuf yang bengis itu. Ada namanya Hajjaj itu kan. Nah itu
Wa kana fi amalil hajjaj kullu syai' sami'tani aqul qala Rasulullah fa huwa an Ali bin Abi Thalib. Segala sesuatu yang kamu dengar saya mengatakannya qala Rasulullah, semuanya dari Sayyidina Ali bin fa huwa an Ali bin Abi Thalib. Ghairu anni fi zaman la astati'u an azkura aliyan. Tapi kan saya berada di masa saya tidak mampu menyebut Sayyidina karena dilarang. Namanya Hasan Basri. Ini nanti dipelajari tingkat yang kedua kan? Yang kedua ya. Masa enggak boleh? Tingkat kedua ya ini. Oh, tingkat kedua. Tingkat berapa? Oh, tingkat kedua belajar, baca kan. Nah, itu siapa namanya? Udah. Maka namanya mursalan karena sampai tabi'in. Tapi kalau kita baca kitab ini, semua ilmu Sayyidina Hasan Basri dari Sayyidina Ali, ilmunya dari nyambung gitu. Kadza bil jami' as-saghir wa syarhi wa qala Zarqani wa hadza min kalami Malik bin Dinar. Nah, Malik bin Dinar juga orang yang awalnya tidak baiklah menurut pandangan di saat itu, tapi menjadi seorang waliyun min auliyaillah. Sebabnya karena syafaqah fi qulubihim. Apa sebabnya? Rasa kasih sayang dan doa orang yang ia tolong. Beliau syurtian, wa kana syurtian. Beliau adalah preman. Di mana premannya? Di pasar. Nah, preman kan biasa di pasar. Malak orang 1000. Nah, gitu. Wa kana yawman minal ayyam ra'a. Pada suatu hari beliau melihat seorang yang tua sekali diambil barangnya sama preman yang lain. Maka didengar orang tua itu mengatakan, saya tidak keluar ke pasar ini. Saya nggak mau keluar sebenarnya, tapi saya punya anak juri kan. Saya punya tanggungan di rumah. Kenapa kamu ambil? Kata orang tua yang sangat tua ini. Sayuhasibukallahu yaumal qiyamah. Cuma bila hari kiamat hukum balasan. Itu didengar sama Malik bin Dinar. Pada kholathu syafaqatun kabiratun ala qalbi. Maka masuk dalam hati beliau syafaqah, kasih sayang yang luar biasa ke orang yang terzolimi ini. Maka langsung dia maju. Wih preman, kulakang, dimilih jangan. Duel, gitu. Langsung beliau duel, beliau menang. Diambil barangnya, dikasih orang tua yang tadi. Dikasih orang tua, ini barang Anda. Kau berterima kasih. Pergi orang tua itu, dipanggil orang tua, jangan pergi dulu. Tahu dah bukan? Nah gitulah. Ya Malik bin Dinar ya ana asih, gitu kan. Ini ahli maksiat. Nanti kalau pulang ke rumah Anda ya, dapat hasil, anak-anak Anda senang, mintakan saya doa ke anak-anak Anda agar saya bisa berhenti seperti ini. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, yakna ada anak beliau kan 4 tahun itu, beliau minum-minum brom kan katanya. Di kitabnya Sayyid Muhammad itu, lalu mimpi hari kiamat itu. Nah, bisa dibaca. Kama rawahu Ibnu Abi Dunya au min kalami Isa alaihi salam. Kama rawahu Al-Baihaqi fi Zuhdi. Atau ini ucapan Nabi Isa alaihi salam. Waqal, dan berkata fi syu'abil iman, hadza ini hubbud dunya la asla lahu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ini tidak sampai Nabi. Kenapa? Annahu min marasilil Hasan Basri, itu disampaikan oleh Sayyidina Hasan. Tapi kan Hasan Basri ini Sayyidut Tabi'in, gurunya siapa? Ali bin Abi Thalib. Gurunya siapa? Nah, kenapa enggak disebutkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Karena masa itu tidak berani menyebutkan nama Sayyidina karena langsung diambil sama perintah Lu Hajjaj itu. Wa ma'ahadha, maka bersama ini, hadza jadi mudhafun ma'rifat ba'da zarf mazruf. Pad dunya ay darud dunya, apa yang dibuang? Mudhaf. Apa yang dibuang? Mudhaf. Kan mudhafnya, mana mudhafnya? Daru, dar. Pad dunya ay darud dunya. Tuh. Di Quran contohnya apa kena? Was adil qaryah. Apa? Wasalil qaryah. Was ada ya?
hasil koreh itu. Tanya desa misalkan, maka apa yang dibuang? Ahlanya dibuang, gitu. Sama kayak ini, pada dunia aidar dunia. Mazra'atun. Apa arti mazra'atun? Ladang. Apa arti ladang? Tempat bercocok apa arti tempat bercocok tanam? Berkebun, berladang, nalat taletan, tembakau, terong Aceh, sebia, terusi nggak bisa ya? Nggak bisa tanam terusi ya? Nggak bisa ya tanam terusi? Nggak bisa ya? Nggak bisa terusi. Jagung ke talet, kan tiup buatna, terus tiup buatna, berbuat ya buatna bau talet tampuk duit jarina, begitu juga. Amal-amal ini, biar amal jariah kan terus nyambung. Mazra'atun, tempat kita berladang. Mangkuntale banget kan. Nah, pada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW itu Islam itu ya kayak gitu, kayak kita cocok tanam di sawah, artinya bercocok tanam itu kita tanam padi, tanam apa gitu. Nah, misalkan alat tembakau mengenengker, tembakau ditanamkan. Setelah itu talat bilin, kira-kira berhasil atau enggak? Kenapa? Iya, enggak dirawat, enggak dijaga, enggak dirabuin, enggak diseli-seli, enggak dieder kan? Begitu juga iman kita ini. Ya, amal soleh harus dijaga, iman kita harus dijaga dari hama-hama yang menggodanya, yang merusaknya. Lidaril akhirah, li untuk rumah akhirat. Jadi dunia itu untuk akhirat. Paman, nah, paman siapa? Paman Anda atau paman saya? Nah, maka man siapa? Jangan paman jadikan paman ya. Oh, kok paman, mana bibinya gitu. Paman, maka man siapa saja? Akhoda, dia mengambil minad dunya syai'an, dari dunia sesuatu. Biqadri darurati ail hajati, ainya namanya ai tafsir ya, menafsirkan darurah. Apa tidak darurat? Hajat. Kan ada kaidah usul begitu. Al hajatu qad tanzilu manzilatad darurah. Tanzilu manzilatad darurah. Kadang-kadang hajat itu menempati tempat darurat. Nanti kayak apa namanya? Muzara'ah mukhabarah itu kan di situ dia. Kaidahnya. Kenapa ngambil dunia sekeperluan? Liyasta'ina biha, agar dia terbantu dengan keduniaan itu, membantunya. Jadi tujuannya sekedar kebutuhan saja diambil. Wa fi ba'di nuskhi bih ay bil qadril ma'khud 'alal akhirah. Liyasta'ina biha 'alal akhirah. Mengambil dunia, membantunya dengan dunia menuju akhirat. Contoh kelembina rezeki misalkan. Ya. Kelembina rezeki munita telu liusin kadang-kadang. Mumpah benda ini keramat dari luwe. Kalau bina luwe aku dindik cuma lah harus zuhud yang kat ustaz nikah didik yang seragam dia luwe rezeki seragam nang pedang. Ya namo buah. Tangan seperti itu juga. Artinya jangan berlebihan, sederhana, zuhudnya sederhana. Padunya mazra'atuhu, maka dunia aidarud dunia mazra'atuh, tempatnya berladang lah, nanam kebaikan sebanyak-banyaknya ditanam. Waman, dan siapa saja aroda, berkeinginan. Siapa yang ingat? Maka ini masalah apa irodah ini? Masalah nih hati nih. Siapa saja di hatinya ingin dunia, ingin liyatana amabiha, agar dia bisa nikmat-nikmat dengan dunia. Pad dunia muhlikatuh, maka dunia akan membinasakannya. Deneman mau nih, deneman mau masih nabar inginan doang. Aroda ke anak kan Imam Ghazali ini aroda kan. Ya. Waman arada dunya liyatana'ama biha, ingin dunia untuk nikmat-nikmat, bukan untuk mencari keselamatan akhirat di dunia, maka dia akan binasa.
Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, tolabul kasbi lazimun, mencari pekerjaan sesuatu kepastian harus kita lakukan. Ya, ini toko doang ada anak jari kita kan, golang berdoa kan ini turun hujan kepeng kan, nanti hujan emas langan langit kan. Jadi tolabul kasbi lazimun. Kasab, apa arti kasbun? Usaha. Mencari usaha itu mesti bagi kita. Kenapa? Karena kita ini tidak orang-orang kaya, kecuali kalian dapat misalkan warisan 7 miliar. Ah, itu biar nggak usah ada bekerja itu. Cukup di masjid wirid aja. Sampai 7 keturunan belum habis kan? 7 miliar misalkan. Ya udah, banyak-banyak ibadah. Umurnya sudah misalkan 50 tahun nanti umurnya. Terus hartanya sudah 1 triliun. Misalkan saking banyaknya. Nah, kalau itu kan jauh lebih sangat cukup, no. Tinggal ibadah banyak. Nah, lagu mun kelas-kelas itu kan beli buku kadang-kadang suwe tengunti kan, darah kepeng asik misalkan. Nah, maka tolabul kasbi lazimun mesti. Wa huwa arba'atu anwa. Nah, berusaha itu ada 4 macam berusaha. Cari pekerjaan. Arba'atu anwa'in, jadi dari senang jadi dari gua jadi tada wa muzakkar muannas. Arba'atu muzakkar muannas. Muzakkar muannas arba'atu. Mutawaqah atau enggak ini? Kenapa dia mutawaqah? Karena melihat marji. Huwa itu kembali kemana? Kasbun. Al kasbu arba'atu anwa. Pertama fardun. Fardu ini apa hukum fardu? Apa hukum fardu? Apa arti fardu gitu? Nah, kalau nggak dikerjakan dosa. Mana dia? Wa huwa kasbu aqallil kifayah. Binafsih wa iyalih wa dinih. Nah, ini dia. Berusaha paling sedikit akal kifayah. Cukup apa? Cukup untuk dirinya, cukup untuk keluarganya, cukup untuk agamanya. Dan dia menikahkan usaha wah. Penuh Abu Bakar kan lain. Allah wa Rasuluh tinggalan. Nah, itu lain kan turutnya terus ya. Itu baliknya bawa jembatan terus balik. Ya, bukan itu maksudnya. Ya, bukan itu. Beda kelas imannya. Bahkan tidak boleh. Sayyidina Umar pun kan dilarang. Sayyidina Umar pun dilarang. Cukup lah, tengah itu kan. Jangan semuanya. Artinya Sayyidina Umar kan tidak menyerahkan semua gitu. Seperti Sayyidina Abu Bakar. Nah, apalagi kelas-kelas kita. Maka minimal ya fardu ini berusaha minimal cukup mencari kecukupan untuk diri. Iyali itu artinya keluarga. Din artinya agama. Kan ini sembahyang ulah bekelembi, bewah kurus kan. Heran malaikat lah binarangka ya. Para binarangka kan kurus binarangka sembahyang nih nah. Tolong doang di dalam mana. Pakai baju sholat, dekat lesah dekat. Misalkan pakai kain aja di atas pusat sah atau enggak? Sah. Tapi besok ke jalan gitu caranya kemahan. Kira tuh lah senewan itu lapnya kan. Ya kalau darurat di sawah misalkan nggak ada pakaiannya mau tidak mau kan apa boleh buat kan tengkong bisa jadi kulat gitu kan katanya. Maka doanya apa? Doa otat itu Allahul kafi wa basatul kafi wa jatul kafi likullin kafi kafanil kafi wa illahil hamd. Allahul kafi wa basatul kafi wa jatul kafi likullin kafi kafanil kafi wa illahil hamd. Allahul kafi wa basatul kafi wa jatul kafi likullin kafi kafanil kafi wa illah. Kita baca sama-sama 3 kali. Allahul kafi wa basatul kafi wa jatul kafi likullin kafi kafanil kafi wa illahil hamd. Allahul kafi wa basatul kafi wa jatul kafi likullin kafi kafanil kafi wa illahil hamd.
Allahul kafi wa qasatul kafi wa jantul kafi likullin kafi kafaniyal kafi walillahil hamd. Itu waliun min auliyaillah. Ya baca 40 kali ke sehari. Itu yang fardu. Kedua mustahab sunat. Wa huwa az-zaidu ala dzalik. Berusaha untuk mencari tambahan dari yang cukup. Tujuannya apa? Liwasiya bihi fakiran, agar dia mampu memberikan kebahagiaan dengan fakir, bersedekah misalkan, memasukkan kesenangan ke orang-orang kafir, dikasih hadiah sedekah. Engkau mundik narak kayak yang nabasnya berhadiah senyum dong lah jelo. Karena kan di sini besar sih senyum dong, karena kan cuma jadi lebih ini jangan. Ya tapi kalau miskin misalkan nggak ada yang minimal lah, tabassumuka liwajhiki akhika sadaqah gitu kan. Liwajhin talqin, wajah yang berseri. Au ayyasila bihi, menyambung dengan tambahan rezekinya rahiman. Menyambung hubungan silaturahim. Mundarat kayak yang tak pasti terlalu berongkos anang itu nyambung silaturahim. Nah, wa huwa afdal, mencari tambahan dengan tujuan berimpak. Ya, memasukkan kesenangan kepada orang-orang fakir miskin, menyambung silaturahim. Berusaha dengan tujuan itu. Wa huwa afdalu min naflil ibadat. Itu lebih afdal dari sholat sunnah, nafal sunnah ibadah sunnah yang lain. Lebih afdal mencari kasbul. Yang ketiga mubah. Mubah boleh. Wa huwa kasbuz zaid ala dzalik. Mencari tambahan. Ya, pertama udah bisa memberikan sedekah ke fakir miskin, nyambung silaturahim, mencari lagi agar bisa dipakai menikmati dan tajamul berhias misalkan. Sepeda motorna didik lah apa rana si palang rendah no. Sepeda motor pokoknya leka pe. Motor agak Supra. Aku ingat Supra, saya ingat teman itu ya doa dia. Berdoa li abrol lain pas kuliah, Supra enggak Supra ya Allah yang penting kopling katanya. Bagus tuh anak. Ya sana meleng yang mobil ke kan, atau yang lebih tajamul untuk ya artinya yang indah kan. Kelambi kan arah kelambi beli atas emperan, akhirnya telung dasa 5, 40. Nanti kalau punya rezeki mungkin beli yang 90 gitu kan, yang bagus. Jangan beli yang 5 juta. Gerak. Kan kena batunya terus lo tahu ke 5 juta ini kan melku batunya kan. Sembal robek sekecil dari buru gini kan pasti hancur atin baturna sih kan. Jadi sampai 5 juta ajin buat kalau gini doang misalkan. Kelas-kelas 3 kan. Wa haramun wa huwa kasbu ma amkana, berusaha sebisa mungkin litakasuri, untuk luwe-luwean, banyak-banyakan tafakhur, bangga-banggaan. Ai idiaul azam ya syaraf, untuk mendakwakan diri orang agung, orang mulia. Nah gitu. Tapi intinya apa? Berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala secara umum lewat 2 maqam. 2 apa? Yang pertama namanya maqam tajarrud. Kedua namanya maqam asbab. Berasbab, bersebab, berusaha. Apa katanya di hikam itu? Iradatukat, apa katanya? Iradatukat tajrid ma iqamatillahi iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab
ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmatil aliyah. Itu kata. Apa maksudnya? Artinya dulu, kamu ingin iradatuka tajrid. Tajrid itu mengosongkan diri dari berusaha. Tahu Talib? Jadi pagi sampai pagi ibadah luntuh. No. Iradatuka tajrid, kosong. Oke, enggak tanang taman dulu nih arah muzakarah, ndek zikir dulu. Misalkan. Jadi dia tajrid mengosongkan diri di dunia. Ada doang, jeratna sembahyang sunat, zikir, jerat zikir, putar tasbih, baca selawat, baca Quran, lelah ini ampuk, bahina wudu ampuk, doang gawe. Menjauhkan diri dari manusia, tajrid mengosongkan diri dari keduniaan. Maqam tajrid. Kamu ingin tajrid, ingin full ibadah, tidak mengurus dunia, tapi ma'a iqamatillahi iyyaka bil asbab. Allah memposisikan kita, harus kita berusaha minasyahwatil khafiyah. Kepengen ibadahnya itu syahwat, nafsu itu yang mau, bukan karena Allah. Karena Allah memposisikannya di maqam berusaha. Begitu pula sebaliknya. Wa iradatukal asbab, mina berusaha cari dunia saja ini. Iradah keinginannya al asbab. Ma'iqamatillahi iyyaka fit tajrid, tapi Allah memposisikannya di tajrid. Suruhna rajin-rajin ibadah ini urumu dunia. Jangan dulu dia posisinya orang itu. Ya milih berusaha, malas ibadah. Itu inhitatun, dia turun anil himmatil aliyah, dari himmah tinggi. Jadi himmah tinggi itu adalah tajrid tadi, memposisikan diri kita terus menerus dalam ibadah. Mana contoh asbab? Orang tua kita. Mana contoh tajrid? Kalian. Jadi nggak boleh kalian besok jadi tukang parkir di taman dari pagi, alpa di ma'had, ya. Jadi talibul ilm kayak kalian ini makomnya makom tajrid. Jangan berasbab. Lalu anu bakat tukang nambah, misalkan anu pekan tono, pekan apa rana tono? Pekan malang. Pekan apa rana tono? Pekan malang istilahnya pe? Kan petang-petang mulai kan. Nah, jam 4 lalu lain masih beci-beci no. Lalu ngelembar nengke. Yang regang. Mui tegapeng lugu. Nah, menjalan dengan. Nah, lalu ketu minta kepeng. Itu namanya makom berasbab. Nah, tapi kalian thalibul ilmi itu makomnya makom tajrid. Kenapa? Karena orang tuanya yang di asbab. Apa ngena? Halo anak, tuh pancam lai tuntut ilmu, rajin-rajin isi betul. Gitu kan. Dan dia malas-malas, apalagi tinduk doang di kosong. Misalkan. Maka ini makomnya makom tajrid namanya. Jadi dibagi waktunya semuanya full of ibadah jadinya. Karena makomnya tajrid. Tapi nanti setelah punya anak istri nggak boleh tajrid lagi. Pesan istrinya, makan apa yang ada ya. Kereng karung sih kereng sendiri. Nah, kan beda makom itu, artinya makom asbab berikhtiar berusaha. Ada makom tajrid nggak butuh ikhtiar. Contohnya kalian penuntut ilmu. Siapa yang biayai? Orang tua. Atau misalkan ada keluarga mengatakan, oh kamu jadi ibadah saja, saya yang mencari uang, kata kakak atau apanya. Itu makomnya tajrid. Nggak boleh dia kesana kemari cari, karena udah ada yang menanggung. Nah itu Allah memposisikan kita seperti itu masing-masing. Dan sahabat juga seperti itu. Ada yang berasbab, ada yang tajrid, itu kan. Ada ahlus sufah itu. Yang makan, kalau Nabi makan, Nabi nggak makan, dia nggak makan. Bahkan Masyaikh kita dulu mengatakan kadang-kadang kurma itu disep. Nah, sep, pastinya. Nah gitu. Makanya cuman mengisap kurma. Ahlus sufah itu. Ada juga yang berasbab. Kalau Sayyidina Umar kan seorang pengusaha Sayyidina Umar. Ada seorang petani. Yang petani tafadhol bertani. Yang pengusaha tafadhol. Enggak, Nabi mengatakan kalau mau berjalan kepada Allah berhenti bertani. Harus fokus. Nah, silakan gitu kan. Nah itulah sayr ilallah itu. Maka para waliun min auliyaillah itu kan banyak.
ada yang ngajar, belajar, ada yang sayah keliling kadang-kadang, ada yang jadi petani kadang-kadang, sitrul hal untuk menutup kekhususiahannya itu kan. Atau kayak gini, musim haji, Wahyu besok berangkat haji ya, misalkan atas nama dokter, jadi dia tugasnya sebagai dokter haji, bukan dokter hewan ya, dokter haji. Ujayin, misalkan Joyin berangkat haji atas nama pembimbing, gitu. Siapa namanya? Imam. Imam siapa ini? Imam besar. Imam Fahmi Syahmi. Imam misalkan Imam Fahmi Syahmi besok berangkat atas nama undangan, atau atas nama ongkos dikasih, haji kosasi, misalkan. Haji kosasi, haji ongkos dikasih misalkan kan. Yang satu ini kan tadi atas nama dok, ini pembim, ini ongkos dikasih. Nah, ini jana daftar pribadi. Berangkat empat-empatnya samaan. Rukun hajinya sama atau enggak? Tempat hajinya sama atau enggak? Tujuannya sama atau enggak? Apanya beda? Apanya beda? Makomnya. Ini kan makomnya makom pribadi, ini makom ongkos dikasih, ini makom pembimbing, ini makom kedokteran. Nah, maka setelah selesai melaksanakan rukun hajinya sama, tidak boleh dia zikir banlos sekarat dokter si lain, berdosa yang menjalankan tugas. Maka selesai rukun, rumu dokternya apa aku sakit tianku setuwe, suntok tiana misalkan. Tidak boleh dia misalkan ngapong-ngapong Ka'bah, gitu-gitu Ka'bah, jemaahnya sama kayak ini pergi haji misalkan sama yang 4. Setelah selesai rukunnya nggak boleh cium-cium Ka'bah, terus jemaahnya ke pusat nggolak ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Dia tuh andalnya boleh tunjuki aku jalan lurus kena doang kan. Maka ini berdosa nanti. Kenapa berdosa? Karena Allah memposisikannya sebagai pembimbing. Nah, seperti itulah. Begitu pula kehidupan yang kita lakukan. Ada yang itu, ada yang ini. Mana yang paling mulia di antara ini? Kita nggak tahu kemuliaan itu kan, karena huwa a'lamu bimanit taqwa. Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa, karena takwa itu li ati di penggitan. Si penggitan? Oh, penggitan apa sih penggitan so? Nah, itulah sekilas tentang itu. Bahadhihi ay al-mazkuratu min awalil kitab. Nah, ini kita masih membuka awal kitab ini. Padahal halaman 84. Itu berapa halaman? Nah, inilah awal kitab. Nubzatun yashiratun, sesuatu yang sedikit. Ini sedikit ini. Min zahir ilmi taqwa. Kita melaksanakan isi kitab yang namanya Bidayatul Hidayah, itu adalah zahir, luarnya ilmu takwa itu. Ini masih ampasna. Ampasna, zahir maksudnya bagian luar ilmu belum masuk ke dalam. Gitu langan pertama luar biasa, adab-adabna itu masih luar loh. Kan kata kita sesuai kita sebadan itu kan, tahu kan mas ini bena sama wasumur itu kan, bukan bena sama wal ardi di atas sumur bawah ampuh, no. Bena sama wasumur kena lain. La ilaha illallah. Min zahiri ilmi taqwa, inilah penjelasan sedikit tentang zahirnya ilmu taqwa. Wahia bidayatul hidayah, permulaan hidayah. Fa in jarrabta, kalau kamu latih, ai ikhtabar tamarratan ba'da khura, latih terus, latih baca dari awal. Doa wudu seperti apa, setelah wudu seperti apa, bangun tidur seperti apa doanya, setelah itu apa yang kita lakukan, berapa keadaan kita, apa-apa yang kita mesti siapkan. Latih dengan isi kitab ini, ya. Marotan sekali ba'da, terus latihan. Bihadil bidayah, ya, nafsaka, kita
latih dirimu. Atau ya jarrab tabar tamar biha ay bi kitab nafsaka ay al ammarah wa ghairha. Nafsu amarah kita latih dengan ini. Wa tawa'at, nafsu itu taat, in qadat laka alaiha, mau dia menjalankan isi kitab ini nafsu kita. Mele ka munta tinduk ni ang kunta ni terbaca, ni ang kunta tinduk ni baca tinduk unturas, ni ang kunta ni terbaca jam sekene turas. Jema subuh ni tegawe, setelah subuh ni tegawe, lalu mudah pegawai ni tegawe, ni si paling abdol pertama, ni kedua, ni ketelu mudik. Kita latih seperti itu, kata beliau. Terus nafsu kita mau melakukan isi kitab ini. In qadat laka 'alaiha ay 'ala ada'i muqtadaha. Nafsumu mau melakukan isi kitab ini sesuai dengan penjelasannya. Fa'alaika ay ilzam, lazimkan, wa tamassak, ya kena bi kitab Ihya Ulumuddin. Nah, setelah itu munwah selesai, lazimkan dirimu terus membahas kitab itu Ihya Ulumuddin. Nah itu coba kitab Ihya Ulumuddin. Lita'rifa kaifiyatal usul, agar kamu tahu kaifiyat tata cara sampai ila batinit taqwa, dalamnya takwa. Dalamnya ini masih zahirnya. Nah, zahirnya doang kan di neman bui sedang sini insyaallah. Nah, nanti di sini Imam Syekh Nawawi Al-Jawi ini nanti menjelaskan kepada kita sesuatu sedikit saja. Ya, wa anqulu minhul ana, saya nukilkan sekarang syai'an, sedikit, mimma yambaghi, dari apa yang sepantasnya, ayyuhdhara atau ayyahdhira bil qalb, untuk dia menghadirkan dalam hati, inda kulli ruknin, setiap rukun, wa syartin, syarat, min a'malis sholati, dari amal sholat. Jadi setiap amal-amal sholat minimal ini ada di hati kita, ada di hati. Nah ini dia dijelaskan sesuai dengan kitab yang ada di kitab Ihya Ulumuddin. Pertama, dengar azan. Wa huwa fa idza sami'ta, ta jadi fa'il dari ta dhamir apa namanya? Jadi fa'il nyambung dengan fi'il madhi. Fi'il madhi sami'a sami'a, sami'u sami'at. Sami'ta sami'tuma sami'tum sami'ti sami'tuma sami'tuna sami'tu. Nah, nida'a jadi mab dari sami'ta. Mu'adzini jadi udah punya sigotnya sigoh isim pa. Apa fi'il madinya? Azzana yu'azzinu ta'zinan fa huwa mu'azzin. Azzin la tu'azzin. Orang azan mu'azzin. Nah, jawab iza pah hadoroyah pah hilap ulama. Maka hadirkanlah bir amar itu. Apa ya? Tahdir. Bisa? Tahdir. Sama. Apa samanya? Sama. Dulu saya ada teman kita dulu di Ma'had, teringat pas ucapan sama ini. Kan Bapak Hamid kan biasa ujian lisan terakhir. Orang ini rajin ngaji juga, terus diskusi itu. Kan biasa kita masuk bersepuluh, 5 kan? Nah, ditanya sama beliau, fi'il dilihat dari segi hurufnya berapa, 1 gitu. Fi'il dilihat dari butuh maf'ul berapa, 1. Teman yang paling terakhir jawabannya 1. Sama. Nah, gitu aja. Sama. Jawaban yang paling sulit sama paknya gitu lama-lama. Allah. Jadi ada yang lucu lah pas ujian lisan itu. Jadi jawabannya cuman sama, misalkan fi'il ya sikohnya 3, madi mudhari amar tuh, madi mudhari amar ini sama. Bilang sama. Jawabannya cuman sampai soal terakhir sama saja. Kan itu samar-samar itu kan
antara bisa dan tidak bisa. Sama kayak ini, sama ya. Harus ingat jadi sama. Tapi kita kan nggak sebut nama beliau, kita nggak sebut nama beliau, tapi ada gitu. Maka hadirkan di hatimu haulan nida. Apa arti haulan nida? Kegoncangan panggilan. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli haulin ahwali muqta'in. Nanti kegoncangan hari kiamat, kegundahan kita di hari kiamat. Nanti akan dipanggil di hari kiamat itu, yaumul qiyamah, dipanggil sikit-sikit. Wa tushammir bi zahirika wa batinika lil ijabati wal musara'ati. Maka subur makmurkan, artinya bersegera zahir batinmu untuk menjawab dan bersegera. Fa innal musari'ina, orang yang bersegera, ila hadzan nidai, kepanggilan azan ini, salat ini, hum, merekalah, alladzina, yang yunaduna, akan dipanggil kelak, bil lutfi, dengan kelemah lembutan, yaumal ardil akbar, pada hari dibentangkan secara terang-terangan siapa kita sebenarnya, akan kelihatan. Fa'rid qalbaka an hadan nida, maka palingkan hatimu menghadap panggilan ini. Fa in wajadtahu, kalau kamu temukan hatimu mamlu'an, penuh, bil istibsyari, dengan kegembiraan, masy'unan, diselimuti, birragbati, demen, ilal ibtidar, segera melakukannya. Teman kita datang waktu bahagia kita datang sholat karena saking rindunya kepada Allah gitu misalkan. Dek memang pun sebagian selang yang juga pernah milih kan. Ampu husnan le ka no milih. Mending husnan jadi no milih. Nah, biragbati ilal ibtidar, fa'lam, ketahuilah, annahu ya'tikan nida'u bil busyra, nanti kamu akan dipanggil dengan kabar gembira. Nah, sholat. Wa idza, nah, engkau kan kalau uduk nih, kalau uduk. Wa idza ataita, apabila kamu datang, bit toharoti, untuk bersuci, mene nui misalkan apa pokok suci, toharoh lah, wudu. Fala tagful, hatimu jangan lalai, an qalbik, jangan lalai hati kita. Bersihkan juga, fajtahid lahu tathiran bit taubah, hati kita tobat di saat bersuci itu. Kan bersuci ini wudu, membersihkan badan ini dari dosa yang ia lakukan. Dosa-dosa kecil yang gak sengaja itu gugur semua, termasuk sholat. Nah, hati kita juga minimal ikut nyesel dari dosa yang sudah kita lakukan. Ada penyesalannya dari kesalahan-kesalahan, dan takut dan malu di saat wudu itu. Di saat wudu. Jadi zahirnya kita wudu, tapi hati kita tobat gitu. Wan nadam ala ma farrata, atas apa yang kau lakukan berupa kesalahan dosa itu. Nah, di saat wudu bersihkan diri. Nah, itu sudah gambaran dari masuk ke batinnya takwa. Maka di saat wudu hatinya nyesel atas dosa, takut kepada Allah, kayak gitu. Nadam, bertobat artinya itu yang pertama. Setelah itu tutup aurat, yang kereng, yang kelumbi, kan, atau yang jaket apa ke. Wa amma sitrul aurati jadi dari jadi ada. Adapun nutup aurat, paklam, ketahuilah, anna, sesungguhnya, makna hu jadi dapun nilai dari makna sedang jadi khobar anna sedang jadi maf'ul dari paklam sedang jadi jawab dari amma, baknya robitolil jawab, karena jawab menggunakan fi'il amar dari alima ya'lamu iklam.
fa'lam. Apa artinya makna menutup aurat? Taghtiyatu. Goto itu artinya Syekh, itu goto. Apa artinya? Goto. Bertedong. Kalau bahasa bertedong, apa bahasa Indonesia? Berteduh. 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 Aku nganggapnya bertedong Ustaz. Misalkan bertedong. Taghtiyah, nutup. Nutup ini misalkan. Misalkan. Apa rana? Melungkap. Wow, saatnya beci-beci milih ngelungkap misalnya. Ya bertedong, nutup. Menutup. Apa yang kita tutup? Maqabihi badanik, kejelekan badan. Jeleknya badan. An absoril khalqi, dari pandangan makhluk. Kan di tesemel, arak semel sugul pekelompas, langsung saya kasih 1 juta jalan ke. Sekarang dah langsung bola balik ke Abro, viralkan. Kan di tesemel, ada yang mau naikkan 2 juta, misalkan. Pekelompas nekat ini, la ilaha illallah. Langsung kelihatan sedunia kan, apalagi masuk dari YouTuber misalkan, bendaharanya terkenal. Nah, jadi itu kita menutup kejelekan badan itu. Lagu nengkakan luwek dengan di buka-buka ya. Fa inna zahira badanik, karena zahir badan mauqiun, tempat linazoril khalqi, pandangan makhluk. Biasa muntabadait apa pertama kita muka kan, masa awak juga assalamualaikum, mukanya sih assalamualaikum. Muka gitu kan, muka pertama dilihat. Yang ya kan sejelo minimal 3 kali duduk 5 kali kan, tenggolang bersiangan doang. Karena luwek kita tuh kan, kadang-kadang lain kita tuh soplo lebih. Jadi atasan salah. Ya Ali, la tattabi'in nazarata bin nazarah, kan? An-nazaratul ula laka wasani alaika. Ya, jangan ikuti pandangan satu dan kedua. Yang satu itu pahala, yang kedua baru dosa. Makanya astagfirullahaladzim. Tuna, enggak boleh. Astagfirullahaladzim langsung gitu. Jangan dikembalikan. Telinga kan, mata, mulut. Itu yang sering kita basuh setiap hari di wudu. Nah, itu yang dipandang oleh makhluk. Pama baluka, gimana pendapat Anda? Bal itu kan isi otak. Apa gimana pendapat Anda? Bi aurati batinik, dengan aurat kejelekan batinmu. Wa fadha'i sarairik, ya, dosa-dosa rahasiamu. Gitu. Kan nggak ada yang tahu kita kecuali kita. Allah yang tahu kan kita. Tahu diri kita kan, apa yang ada di pikiran kita. Ada yang nggak tahu dipikirkan? Aku dikutuk pikiran ini. Kan tahu nah ya. Apa yang tahu, ketidaktahuan pikirannya ya tahu. Yang tahu ya dirinya. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kita hadirkan dosa-dosa yang di hati yang kita tidak dilihat sama manusia itu, nah itu juga kita tutup. Ya, wa talib nafsak, nah talib tuntut. Siapa yang dituntut? Dirimu. Bisitriha, tutup dia itu, dedek cerita anga. Gimana cara menutupnya? Wala yukappiruha, tidak ada yang menutupnya ilan nadam. Pertama nyesal. Apa pertama? Nyesal. Nyesal pekerjaan hati. Kedua haya. Haya artinya ila, pekerjaan hati. Wal khaufu, takut. Takut artinya dia bani. Nah, itu kan. Itu takut ya. Takut. Khauf. Pekerjaan hati. Nah, itu di saat nutup itu makna batinnya nutup aurat. Kan di luar dia tutup tak antara pusat kanca jejenggu. Pusat kanca lutut jejenggu, kan jejenggu. Pusat jejenggu itu auratnya laki-laki.
Tuh. Nah, tapi makna dalamnya adalah kita menutup tempat yang Allah pandang itu. Kita tutup dia dengan apa? Dengan penyesalan. Kedua, dengan sifat malu. Ketiga, sifat takut. Apa yang Allah pandang? Hati masing-masing. Contoh, Presiden Jokowi, misalkan Hafizahullah, mau datang ke Pancor, kira-kira. Kan dulu pernah datang kan? Nah, steril atau enggak Pancor? Berapa hari disterilkan? 1 minggu. Kenapa? Karena mau melihat Pancor, dibuatkan kan, semuanya disterilkan. Makanannya di mana, siapa juga makanan. Karena akan dikunjungi oleh kita, misalkan mau ketemu sama Allah setelah 1 minggu. Apa yang kita siapkan? Dan setiap detik ini bisa jadi kita mati. Pernah nggak kita persiapkan gitu? Siapa tahu tidur nggak bangun-bangun gitu kan? Yang Allah lihat tuh hati kita. Pernah nggak kita persiapkan, perbagus dia maksudnya? Pandangan Allah di kita itu, apa yang dipandang itu. Paling-paling tiap hari mencari. Gak apa? Baru jalan misalkan. Bagus itu enggak salah. Tapi bagus pula memperbaiki yang itu, artinya niatnya perbaiki. Sifat-sifat mulia itu tanamkan. Itu juga bagus. Luar ini juga bagus. Ini usungkuk ini yang kurang mahal. Untuk tasbih misalkan. Kan susah. Parana dengan jegol. Bagus juga. Nah, zahir harus bagus, batin yang dipandang oleh Allah. Itu makna menutup aurat. Nah, makna panggilan azan sudah, makna toharoh sudah. Jadi pekerjaan hati itu ada di masing-masing pekerjaan luar itu. Nah, menghadap kiblat, apa maknanya? Sorpun li zahiri wajhik an sairil jihad an jihati baitillah. Memalingkan zahir wajahmu dari semua arah menuju arah Baitullah. Apa mana Baitullah? Nah, Ka'bah Mekah sana. Itu artinya menghadap kiblat. Fal yakun, maka hendaklah wajhu qalbika. Wajhu wajah. Mana isimnya ini? Fal yakun. Bahwa sorpun dia ya. Hendaklah dia fal yakun wajhu qalbika ma'a wajhi badanik. Maka hendaklah itu wajah hatimu dan wajah badanmu juga diarahkan. Fa'lam annahu kama la yatawajjahul wajha ila jihatil bait illa bil insiraf an ghairiha. Kita tidak bisa dianggap menghadap kiblat kalau belum kita memindahkan badan yang ke sini ke sana. Ya masih belum dianggap, harus semuanya menghadap kiblat. Itu baru disebut menghadap kiblat. Begitu juga wajah badan. Wajah hati. Fala yansariful qalbu ilallah, maka tidak berpaling hati menuju Allah illa kecuali bitafarruq, dengan mengosongkan hati amma siwa, dari segala sesuatu kecuali Allah. Itulah dia hati menghadap kiblat, itu menghadap Allah. Jadi badan kita menghadap kiblat, hati kosong dari segala sesuatu kecuali Allah. Pernah nggak salat seperti itu? Nggak pernah maksudnya? Belum ya? Dia teman masih kan kelasnya supaya itu pecah-pecah doang. Loh, Tangsuina imam ini. Artinya kita berusaha, arti hati menghadap kiblat adalah at-tafarruq, mengosongkan hati amma siwa, dari segala sesuatu kecuali Allah. Allah isinya gitu. Allah. Maka minimal Allahu Akbar, hati mengatakan Allah Maha Besar itu terus. Setiap pergerakan Allahu Akbar, hati memahami Allah Maha Besar itu. Nah, itu arti istiqbalul kiblah. Nanti kita arti iktidal. Apa sih arti iktidal? Maka makna sholat itu nundak nungki apa aja mau kan kadang-kadang ini kan ampasnya ini dia udah tahu makna dalamnya itu dengan wah tamat ya kan.
tamat sholatnya, padahal bahasa Arab. Kan gitu dulu Allah yarham Tuan Guru Zahid Syarif kan yang menjelaskan. Apa kata beliau? Fatamat. Fatamat sholatu. Kalau dilakukan dengan sempurna syaratnya, rukunnya, menjauhi mubtilatnya, maka sholatnya sempurna. Bahasa Arabnya fatamat. Dia nuh belajar lah tamat sembahyang. Dia sembahyang terus. Kenapa? Karena memang tamat diartikan padahal artinya sempurna setelah mengerjakan itu. Yang bahaya untuk belajar misa-misa tamat sholat ulang ini betul mata sembahyang terus. Nah, kan gitu susah. Padahal artinya menyempurnakan sholat itu harus dari awal. Syarat wajib, syarat sahnya kan harus dikenal, dipelajari di kitab fikih. Pun agenda nama tahu sembahyang. Nah, nanti kita lanjutkan amal i'tidalu Allah Subhanahu wa ta'ala.